Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali hari ini kita berjumpa dalam sesi Amazing Grace, peluang di tengah ketidakmungkinan. Kisah-kisah tentang anugerah Allah kepada manusia sangat mencolok mewarnai seluruh kisah Alkitab. Kali ini kita menyimak kisah kasih karunia Allah kepada Nuh saat Allah menghukum bumi ini dengan air bah. Peristiwa air bah menceritakan tentang berakhirnya suatu tatanan dunia dan tentang suatu permulaan yang baru melalui pernyataan kasih karunia-Nya kepada seorang Nuh. Dalam kisah ini pula untuk pertama kalinya kasih karunia ditulis dalam Alkitab. Kisah itu adalah sejarah bagaimana Allah mempertahankan kelangsungan hidup di bumi tatkala segala kehidupan terancam akan punah melalui malapetaka global. Ini menunjukkan kepada kita bahwa rancangan anugerah Allah melalui Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa tidak akan pernah berhenti sampai seluruhnya tergenapi. Ini juga menunjukkan bahwa peluang sekecil apapun dalam hidup selalu disediakan Allah dalam situasi yang bahkan nampak tidak mungkin sekalipun. Bacaan kita dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ketika manusia bertambah banyak di bumi, dikisahkan bahwa manusia semakin melangkah keluar jauh dari batas-batas. Manusia semakin kehilangan hati nurani dalam sikap dan perilaku hidupnya. Pencapaian-pencapaian anak-anak Kain dalam pasal 4 ayat 17-24 adalah pencapaian yang luar biasa secara manusia. Namun tidak pernah diceritakan ada yang memanggil nama Tuhan sampai lahirnya Set, anak Adam pengganti Habel. Mazmur 53 ayat 3 katakan, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dalam kesombongannya manusia menolak berseru apalagi mencari Allah. Seperti kata Paulus, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mengapa demikian? Karena hati nurani mereka tumpul syarat dengan kejahatan dan keangkuhan pencapaiannya. Berbeda dengan pengganti Habel, kitab Kejadian mencatat pernyataan Adam saat Hawa istrinya melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Dari Set inilah lahir Enos yang pada zamannya orang mulai memanggil nama Tuhan. Dalam Kejadian 4, 25-26. Saudaraku, sehebat apapun engkau, sehebat apapun pencapaian keturunanmu, jika di dalammu hanya ada keangkuhan yang merasa tidak membutuhkan Allah, tidak mencari Allah, tidak berseru kepada Allah, engkau tidak akan diingat oleh Allah. Amsal 9:18 katakan, orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Ingatlah bahwa orang angkuh dan sombong dan tidak mengakui adanya Allah akan berakhir dengan kesia-siaan. Yesaya mencatat, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Pasal 6 digambarkan bahwa kejahatan manusia sudah sungguh keterlaluan. Rupanya pencapaian-pencapaian ditunjukkan oleh keturunan Kain di hadapan anak-anak Allah, yaitu keturunan Set, telah menarik hati mereka. Kecantikan luar yang ditampilkannya, gaya hidup glamor, gaya hidup borju, kesenangan duniawi, dan perlombaan untuk mendapatkan pengakuan manusia sekitarnya telah mempesona anak-anak Allah, sehingga mereka lambat laun lupa identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Mereka juga begitu bernafsu kepada semua dosa, bahkan mengambil gadis-gadis duniawi itu sesuka hatinya, seberapa yang mereka inginkan. Paulus kembali mencatat dalam Roma 1:28,
Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dari sanalah lahir keturunan campuran yang makin gila, liar, dan tak terkendali. Mereka adalah orang-orang raksasa di bumi yang mempunyai kemampuan melebihi kebanyakan orang pada masa itu. Bukankah dewasa ini sedang terjadi hal yang serupa? Bahkan lebih dahsyat, luar biasa, berkali-kali ganda daripada masa Nuh. Sebelum terjadi kawin campur dengan anak-anak Kain, garis keturunan Set menghasilkan orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Tapi setelah tidak jelas lagi identitasnya, hubungan akrab dengan Allah menjadi kendur, cinta kepada Allah menjadi pudar, roh kasihnya kepada Allah menjadi redup, dan bahkan mungkin padam sama sekali. Sehingga segala yang dibuatnya menjadi gelap, istri gelap, suami gelap, uang gelap, pikiran gelap, karena hati gelap. Apa yang terjadi kemudian? Dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ketika Allah memandang kejahatan manusia itu, ia menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia dan hatinya pilu. Kata menyesal dalam bahasa Ibrani adalah merupakan ungkapan perasaan yang manusiawi tentang rasa pedih dan pilu yang disebabkan oleh belas kasih Allah atas nasib manusia yang menjauh dari rancangannya. Namun di tengah kepiluan hati Allah, penyesalan Allah, dan kehendak Allah untuk menghapuskan manusia yang telah diciptakannya itu dari muka bumi, ternyata masih ada setitik harapan dalam keputusan Allah. Seorang Nuh dan keluarganya tentunya, yang adalah keturunan dari Set yang saleh dan yang masih mempunyai hubungan erat dengan Allah, tetap dalam kesalehannya, tidak kawin campur dan berbaur dengan gaya hidup orang-orang pada masa itu. Nuh tampil berbeda dengan orang lain yang adalah juga sebenarnya anak-anak Allah keturunan Set, tetapi mereka telah mengambil keputusan untuk hidup dalam dosa dengan segala kejahatan. Sekalipun dunia pada masa sebelum air bah dikuasai sama sekali oleh kekerasan dan kejahatan, tetapi Nuh tidak mau mengambil bagian dalam kecenderungan itu. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam pasal 6 ayat 8 berarti bahwa kasih karunia Allah mendapatkan Nuh, mendatangi Nuh. Setelah Nuh mendapatkan kasih karunia Allah di tengah-tengah kehancuran moral, mental, karakter, dan gaya hidup manusia pada zamannya, maka selanjutnya riwayat Nuh diceritakan dalam ayat ini. Dapat dipastikan bahwa ungkapan tentang Nuh mendapat kasih karunia sebelum ungkapan tentang ketaatan iman Nuh adalah pola yang selalu ditonjolkan sepanjang Alkitab, yang dinyatakan dengan jelas dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Perlu kita perhatikan keadaan umum dan kecenderungan hati manusia dikatakan jahat semata-mata. Dalam ayat 5-7, Nuh juga hidup di antara mereka sebagai manusia biasa. Namun justru di tengah-tengah manusia yang berdosa itu, kasih karunia Allah mendatangi Nuh. Kasih karunia Allah yang mengayomi Nuh membuatnya percaya bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Walaupun orang lain tidak peduli dan mereka terus sibuk hidup dalam kesenangan dosa, asik dengan kawin dan mengawinkan, Allah mengenal setiap orang dan Dia tahu siapa yang akan mendapatkan kasih karunia-Nya. 2 Tawarik 16 ayat 9 katakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, anugerahnya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kasih karunia menaungi Nuh tatkala karena iman ia mematuhi perintah yang rasanya pasti ganjil, membangun bahtera yang besar di atas daratan yang kering. Kasih karunia melindungi Nuh sepanjang amukan badai sampai suatu ketika matahari bersinar kembali dan jendela-jendela dapat dibuka lagi untuk memasukkan sinarnya. Bapak, Ibu, Saudara, kisah ini mengajar kita bahwa kasih Allah tak akan melepaskan orang yang dikasihinya.
Hendaknya kita ingat khususnya pada saat segala sesuatu nampaknya berjalan mulus, negara aman dan sejahtera, ekonomi berkembang, simpanan di bank mencukupi, dan makanan masih selalu tersedia di atas meja. Jangan sampai engkau tergoda untuk melupakan Sang Pemberi, Sang Pencipta, pemilik kehidupanmu. Kita berada di dalam berkat kasih karunia Allah. Dan apabila datang masa-masa yang sukar, apabila berada di tengah-tengah penghukuman dan segala sesuatu yang kacau balau di sekitar kita, seperti beredarnya COVID-19 di antara bangsa-bangsa, tapi ketahuilah, Tuhan tetap mempunyai belas kasihan. Tuhan masih memberikan engkau dan saya peluang di tengah ketidakmungkinan. Hendaknya kita ingat bahwa Allah tak akan melepaskan orang yang dikasihinya yang berlindung kepada anugerahnya. Anugerah Allah selalu cukup bagi Anda. Kesempatan masih tetap terbuka kepada Anda sebelum semuanya terlambat. Peluang dari Allah masih tersedia walau dalam ketidakmungkinan sekalipun. Karena anugerah kasih-Nya, Allah masih terus memberi peluang kepada Anda agar rencananya dapat terjadi di dalam Anda dan melalui Anda. Sekalipun Anda berpikir tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika Dia berkehendak, siapa yang akan menghalanginya? Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa orang-orang pada zaman Nuh sama sekali tidak menyadari malapetaka global yang menimpa mereka. Mereka masih terus sibuk dan asik menikmati hidupnya, kesenangannya, pencapaiannya, bahkan dosa-dosanya, sampai Nuh masuk dalam bahtera. Mereka tetap tidak peduli, bahkan mengejek Nuh sampai Tuhan sendiri menutup pintu bahtera keselamatan bagi semua orang. Bagaimana dengan Anda? Bergegaslah datang kepadanya. Gunakan peluangmu saat ini untuk mendaftar menjadi penumpang bahtera keselamatan yang masih terbuka buat semua orang, termasuk kepada Anda yang mendengar firman ini. Siapa tahu inilah suara Tuhan yang terakhir buat Anda saat ini. Tuhan tetap mengasihi dan memberimu peluang bahkan dalam ketidakmungkinan untuk datang kepadanya. Asalkan engkau percaya, peluang itu masih terbuka bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Tuhan, bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang melimpah kemurahan dan kebaikan, melimpah anugerah bagi kami. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin liar, semakin hari semakin bejat, dan meninggalkan Allah, tidak peduli kepada Allah, Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu masih punya anugerah bagi kami. Bahkan anugerah-Mu cukup bagi kami untuk menjadi peluang bagi kami. Walaupun mungkin kami yang ada saat ini hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, menjauh dari Allah, tetapi jika kami masih hidup sampai hari ini, kami percaya bahwa peluang dari Tuhan masih terbuka atas kami. Dalam ketidakmungkinan ini, Tuhan, kami mengucap syukur dan percaya akan anugerah-Mu. Tolonglah setiap kami, tolonglah para pendengar, lawatlah mereka dengan belas kasihan-Mu, dan lepaskan mereka dari penghukuman Allah yang sedang berada di depan kami. Bebaskan mereka dari segala kutuk yang sedang melanda dunia dan akan terus bertumbuh, terus berkembang sampai puncaknya ketika Tuhan datang menghapuskan segala sesuatu di muka bumi ini. Tuhan, selamatkan kami. Biarlah setiap orang segera datang kepada Tuhan untuk mendaftar masuk dalam bahtera keselamatan yang Engkau masih sediakan bagi kami. Terima kasih untuk peluang ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami mau menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sebelum pintu kemurahan Engkau tutup, sebelum bahtera keselamatan Engkau tutup, berikanlah kesempatan kepada kami. Terpujilah Tuhan,
Terpujilah Tuhan yang selalu punya belas kasihan sampai hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.